Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas materi sejarah yang dibuat oleh kelompok 6. Materi kali ini adalah bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu satu ada Mani, Ira, Melin, Setiani, Yulia, Linda, Ririn, Tara, Dina, Nadine, Ardi, dan Tasya. Oke, pertama-tama kita akan membahas bagaimana bentuk perjuangan perlawanan rakyat Indonesia. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu berupa perjuangan fisik. Perjuangan fisik dilakukan dengan mengandalkan kondisi atau kekuatan fisik maupun bersenjata dari kedua belah pihak. Baik, selanjutnya ada 7 peristiwa perlawanan rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Jika yang tadi itu ya bentuk perjuangannya, sekarang kita membahas peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada peristiwa perobekan bendera di Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada 19 September 1945, di mana orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di tiang atas Hotel Yamato di Tunjungan. Kemudian masyarakat Surabaya menurunkan dan merobek warna biru, kemudian mengibarkan kembali bendera yang tersisa, yaitu warna merah putih. Kita lanjutkan ke peristiwa yang kedua, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh rencana pengubahan pabrik gula di Cikideng Semarang menjadi pabrik senjata. Yang ketiga ada pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 29 datang di bawah Brigadir Maulawi dan membuat kerusuhan. Kemudian di tanggal 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil menghancurkan kekuatan Sekutu. Dilanjutkan pada 9 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum agar pemilik senjata menyerahkan senjatanya. Ultimatum ini kemudian dihiraukan sehingga terjadilah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Kemudian peristiwa yang keempat yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di Semarang pada 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil melakukan tugas untuk memukul mundur Sekutu sampai Semarang. Dengan kepemimpinan Kolonel Sudirman yang bagus, ia diangkat menjadi Panglima Besar dan berpangkat Jenderal. Kemudian peristiwa yang kelima yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Pada 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia. Kemudian terjadi peristiwa yang kedua pada tanggal 23 Maret 1946 karena ultimatum yang dihiraukan atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan juga para pejuang. Akhirnya dengan berat hati kota Bandung dikosongkan. Untuk mengenang kejadian dan peristiwa itulah Ismail Marzuki mengabadikan dalam sebuah lagu yang berjudul Kalungan Bandung. Selanjutnya peristiwa yang ke-6 yaitu pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, tentara Sekutu yang diboncengi Nica mendarat di Medan dipimpin oleh Tuan Edmund Kelly. Sebelumnya Nica telah mendaratkan pasukan di bawah pimpinan Sudirman. Para pemuda Medan segera membentuk PKR dan tanggal 13 Oktober 1945
membahas pertempuran Puputan Margarana. Nah, pertempuran ini terjadi di daerah Bali yang melibatkan pasukan TKR Divisi Sunda Kecil di bawah pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda yang ingin menguasai wilayah Bali. Peperangan terjadi pada 20 November 1946 dini hari sampai dengan siang hari. Pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil memojokkan Belanda. Namun, Belanda yang terdesak segera memanggil bala bantuan. I Gusti Ngurah Rai beserta segenap pasukannya terus memaksa bertahan hingga titik darah penghabisan. Namun sayang mereka harus gugur. Nah, pertempuran ini pun disebut dengan Puputan Margarana, yang dimana artinya Puputan Margarana yaitu perang sampai titik darah penghabisan. Oke, baik, itu tadi sedikit penjelasan dari materi di kelompok 6, yaitu bentuk perlawanan masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Om Santi Santi.